Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah salat tarawih di Masjid Nasional Al-Bar Surabaya. Sebelum ibadah salat tarawih perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi soft telepon serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kotak salat tarawih kemarin sebesar 15.529.500 rupiah. Semoga sedekah dan amal jariah para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemasukan donatur takjil dari jamaah sebesar 44.840.265 rupiah. Total pengeluaran takjil buka puasa sebesar 157.500.000 rupiah. Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Salurkan infak takjil buka puasa dan sahur melalui poskosis dan takjil di pintu timur, utara, dan selatan. Selanjutnya ikuti ngaji ngabuburit tiap sore selama Ramadan pada salat asar di ruang utama Masjid Nasional Al-Bar Surabaya, dan dapatkan 5 manfaat ngaji ngabuburit. Yang pertama, khutbah Quran, 2 ngaji bareng ustaz kompeten, 3 dapat takjil, 4 dapat nasi box, 5 dapat motor Honda. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Senin tanggal 18 Maret 2024 yang bertugas sebagai penceramah sekaligus imam salat tarawih pada malam ini bulan Muharram, Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh, dengan tema Mesra dengan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nasional Al-Akbar rahimakumullah. Ada yang bertanya, zikir apa yang terbaik untuk menghabiskan hari-hari Ramadan? Maka jawabannya adalah zikir membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Ramadan itu karena turun Al-Quran di dalamnya. Sekiranya Al-Quran tidak turun di bulan Ramadan, maka tak ubahnya Ramadan hanya seperti bulan-bulan biasa. Karenanya apapun yang tersentuh dengan Al-Quran pasti mulia. Bulan yang di dalamnya turun Al-Quran menjadi bulan termulia, yaitu bulan Ramadan. Malam yang di malam itu turun Al-Quran menjadi malam termulia, disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nabi yang menerima Al-Quran menjadi nabi termulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat termulia. Siapa bu malaikat membawa Al-Quran? Israel. Anda rupanya sudah akrab dengan Israel. Yang betul adalah malaikat Jibril. Bayangkan kalau kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan turunkan kemuliaan kepada kita. Hadirin hadirat, ulama-ulama besar
generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, mereka yang ahli di dalam hadis, mereka tutup kitab hadisnya dan mereka masukkan kitab hadisnya ke dalam peti dan mereka kunci rapat. Mereka yang ahli fikih, mereka tutup ilmu fikihnya dan mereka taruh di dalam peti, mereka kunci rapat petinya. Mereka yang ahli dalam sejarah Islam, mereka tutup kitab sejarahnya, mereka taruh di dalam peti dan mereka kunci petinya rapat. Yang mereka buka hanyalah Al-Quran, yang mereka baca adalah Al-Quran, yang mereka kaji selama Ramadan adalah Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin, tahukah kita bahwa Ramadan tidak bisa dipisah dengan Al-Quran? Ramadan identik dengan bulan puasa, disebut dengan Syahrul Siyam, dan Ramadan juga identik dengan Al-Quran, disebut dengan Syahrul Quran. Bahkan dua ini nanti akan memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa nanti akan berkata di hadapan Allah, "Ya Rabbi." Dalam hadis lain, "I Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahawat fin nahar, fasyafi'ni fihi." Puasa akan berkata kepada Allah, "Wahai Allah, aku telah mencegah hamba ini untuk tidak makan dan tidak memperturuti syahwat selama siang Ramadan, maka berikan dia syafaat ya Allah, berikan dia pertolongan ya Allah." Puasa yang kita lakukan akan menjadi pengacara kita dan pembela kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, mana'tuhun naum fil lail." Wahai Allah, aku telah mencegah dia tidak tidur semalam suntuk. Dia enggak tidur ya Allah gara-gara membaca aku. Fasyafi'ni fihi, maka berikan dia syafaat di hari akhir ya Allah. Ingat, nanti persoalan yang paling rumit adalah saat kita kembali kepada Allah, saat kita mati dan dikubur. Saya tanya kepada para jamaah, apakah Anda yakin kalau Anda bakal mati? Rencananya kapan? Cepat atau lambat kita akan mati, karena orang hidup pasti mati. Tidak mau mati jangan hidup, sudah terlanjur hidup harus siap-siap mati. Persoalan itu muncul saat di alam kubur. Anda sekarang punya masalah hidup di dunia, saya kira tidak ada satupun jamaah yang hadir ini yang tidak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Dan memang saya lihat ini wajah-wajah bermasalah semua, termasuk yang pidato. Tapi permasalahan serumit apapun di dunia tidak mengalahkan persoalan yang rumit di alam kubur. Dan nanti ada persoalan yang lebih rumit dari alam kubur, yaitu hari kebangkitan. Dan tentu setiap persoalan kita butuh penolong, dan tidak ada penolong kita yang bisa menjamin kita. Satu, Rasulullah sebagai musyafa' yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat dan pertolongan. Yang kedua adalah puasa yang kita lakukan, dan yang ketiga adalah Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca, hadirin, kita juga harus tahu. Ibu-ibu yang mungkin sering baca Al-Quran, saya tanya, berapa pahala per huruf yang Allah berikan kalau kita membaca Al-Quran di luar Ramadan? 10 kebaikan per huruf, 10. Itu kalau di luar Ramadan, Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam Ramadan, yang 10 itu dilipat gandakan 1000. Berapa jumlahnya? 10.000. Jadi satu huruf kebaikannya 10.000 kalau Ramadan. 3 huruf 30.000. Alif Lam Mim, 3 huruf 30.000. Makanya banyak orang ngajinya nggak pindah-pindah, Alif Lam Mim terus. Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Besoknya lagi Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Kok gak pindah Mas? 30.000 Mas. Banyak orang yang ngaji di Al-Quran di bulan Ramadan yang bawa kalkulator, dihitungi terus. Hadirin sekalian, menjadi orang yang ahli Quran memang tidak mudah. Maka itu, ayo ambil bagian dengan Al-Quran, ayo bermesraan dengan Al-Quran, dengan keahlian kita. Makanya Rasulullah menyebutkan Al-Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangan Allah.
namanya hidangan. Ada orang yang itu hanya merasakan nikmatnya separuh saja. Contoh, Pak, ini mungkin ada sebahagian dari kita yang berbukanya pakai soto ayam. Ada orang makan soto ayam itu hanya merasakan nikmatnya kuahnya saja. Iya mas, soto ayam mas, kuah sedap mas, kuah itu ngerasa sedap. Ada orang baca Quran itu nikmat hanya membacanya saja, tanpa tahu artinya, mocot tok wis nikmat deh. Mungkin dia makan soto hanya kuahnya saja. Tapi ada orang makan soto itu di samping kuahnya enak, mas kuah sedap segone punel mas. Ada orang yang menikmati baca Quran, membacanya menikmati, paham isinya juga menikmati. Bahkan ada orang yang menikmati soto ayam mas, tutune sedap segone punel, ayam mas maknyus. Ada orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan ada orang yang makan soto itu semuanya dia rasakan. Masya Allah mas, kuai sedep, segone punel, ayame empuk, oyai renyah, sing dodol mas manis loh. Sing dodol bisa dikomentari. Ini artinya ada sebagian dari kita hanya bisa membaca saja, nikmati membaca Al-Quran. Membaca sudah bagus. Ada di antara kita yang membacanya menikmati, juga memahami isinya menikmati. Bahkan ada orang yang membaca menikmati, memahami isinya menikmati, bertadabbur merenungkan juga menikmati. Bahkan ada orang yang empat-empatnya dia lakukan, membaca dia lakukan, memahami dia lakukan, merenungkan dia lakukan, dan mengamalkan isinya dia lakukan. Hadirin, Ramadan tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Orang yang tidak punya target khatam Al-Quran minimal sekali dalam bulan Ramadan, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ayo kita ambil bagian dari Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadi teman terbaik dalam kehidupan dunia. Al-Quran sebagai penerang di alam kubur, dan Al-Quran menjadi syafaat Nabi di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran menjadi syafaat dan penolong nanti di hari akhir. Sebagaimana doa Rasulullah, "Allahumma dzakirna minhu ma nasina." Ya Allah, ingatkan kami kalau kami lupa dengan Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Ajari kami ya Allah kalau kami bodoh dengan Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami kemampuan rizki ya Allah untuk membaca Al-Quran siang dan malam harinya. Waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran sebagai hujjah kami, sebagai syafaat kami, dan sebagai penolong kami nanti di hari akhir. Hadirin sekalian, berbahagialah kita yang keluarganya adalah keluarga Al-Quran. Hari-harinya rumahnya terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran." Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran dan melaksanakan salat sunnah. Apalagi di antara anak-anak kita ada yang menghafal Al-Quran, ada yang menjadi hafid Al-Quran. Ingat, satu anak menjadi penghafal Al-Quran, dia akan menolong 10 dari anggota keluarga yang paling dicintainya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita ditakdir oleh Allah min ahlil Quran. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.